Shalom, Sobat Kebenaran yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam channel Suara Kebenaran Injil Kristus. Baru saja harga BBM mengalami kenaikan, dan biasanya hal ini diikuti dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok, barang konsumsi maupun biaya transportasi. Memang tentu menambah beban kehidupan. Dan sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah menyediakan BLT. Dalam fenomena ini, banyak orang dicekam oleh kekhawatiran karena mereka menghadapi masalah kehidupan yang semakin meningkat. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya menyikapi hal ini? Dalam kondisi seperti sekarang ini, ajaran Tuhan Yesus semakin relevan, terutama dalam Matius pasal 6 yang berbicara tentang kekhawatiran. Untuk mendasari pembahasan kita akan membaca dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat ke-34. Dalam perikop ini Tuhan mengajarkan bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah menyikapi kebutuhan materi dan ajaran agar tidak khawatir dalam hidup sehari-hari, sehingga tidak harus merasa cemas, gelisah, dan bingung. Karena rasa khawatir, cemas, gelisah, bingung ini merupakan benih dari ketidakpercayaan kita kepada Dia. Mari kita baca dari Matius pasal 6 ayat ke-25. Matius 6 ayat ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Menarik sekali bahwa ayat ke-25 ini kita temukan kata janganlah khawatir 2 kali. Bahkan sebenarnya dalam perikop yang sama kita juga akan menemukan kata janganlah kamu khawatir juga 2 kali, yaitu pada ayat ke-31 dan ayat ke-34. Di sini kita belajar tentang bahwa makan atau minum itu berkaitan dengan hidup kita, dan apa yang hendak kita pakai, atau dalam hal ini adalah pakaian, ini berkaitan dengan tubuh kita. Nah, ini menarik sekali bahwa sebenarnya melalui perikop ini kita belajar tentang cara pandang warga kerajaan Allah terhadap kebutuhan hidup. Dalam hal ini berkaitan dengan materi. Makan atau minum dikaitkan dengan hidup, dan sedangkan pakaian itu dikaitkan dengan tubuh kita. Makan atau minum ini merupakan sarana atau penunjang kehidupan. Jadi makan, minum itu adalah sesuatu yang menunjang kehidupan kita, yang menjadi tujuannya adalah kita mempertahankan kehidupan. Dan sifat dari makan atau minum ini tentu bersifat sementara. Sementara sebenarnya fokus dari apa yang diajarkan oleh Tuhan sebagai warga kerajaan adalah kita ini memperhatikan hidup kita, tubuh kita sebagai satu hal yang perlu kita jaga. Bahkan sebenarnya dijaga oleh Tuhan, ada di dalam penyediaan Tuhan, karena hidup kita ini bersifat kekal. Jelas dikatakan di dalam ayat 25b, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi ada pembedanya di sini. Di sini kita sudah belajar tentang mana yang lebih penting. Jadi bukan berarti yang satu tidak penting ya, tetapi ada sesuatu yang, jadi bicara tentang hidup itu lebih penting dari apa yang kita makan atau minum. Tubuh kita lebih penting daripada apa yang hendak kita pakai. Ayat ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Tentu kita ingat bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan di dalam penciptaannya, manusia itu sungguh amat baik. Artinya, harkat martabat manusia itu jauh melebihi burung-burung yang di langit itu. Pandanglah burung-burung yang di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ada pemeliharaan Tuhan. Nah, kita ini yang lebih daripada burung itu tidak perlu khawatir, karena jelas kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ayat ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya, kekhawatiran manusia hanya menambah kecemasan dan tidak menolong manusia keluar dari masalah. Tidak ada gunanya. Dan ditandaskan pada ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi jika kita cermati pada ayat ayat ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Artinya di sini bahwa sebenarnya Tuhan menandaskan kita ini seringkali khawatir terhadap sesuatu hal yang sekunder. Artinya pakaian ini tadi kita tahu bahwa adalah sarana penunjang, bukan hal yang utama. Dan jangan salah mengerti bahwa saya berkata bukan hal yang utama, berarti karena kita dalam konteks pembahasan bahwa perikop ini mengajar kita sebagai warga kerajaan Allah yang harusnya mengutamakan hal yang lebih utama, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang bersifat kekal, hal-hal yang bersifat surgawi. Itu maksudnya. Jika saja rumput yang tumbuh begitu saja di ladang dipelihara Tuhan, bahkan bunga bakung yang dibandingkan dengan keindahan dari pakaian Salomo, tentu sesungguhnya ini merupakan hal yang sangat tajam, bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang harus kita pakai. Bagaimana kita berusaha dengan mati-matian untuk mendapatkan pakaian yang indah sekalipun, tetapi hal itu janganlah sampai membuat kita khawatir. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ditandaskan sekali lagi, janganlah kamu khawatir. Ayat ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini ditandaskan bahwa hal-hal materi yang bersifat duniawi itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya dikejar oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang sejati. Kontras dengan anak kalimat, Bapa tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Jadi ini merupakan hal yang indah sekali. Bapa tahu segala kebutuhan kita. Tentu Dia memberikan berkat yang melimpah bagi kita. Dan pada ayat yang ke-33, Tuhan mengajarkan kita tentang prioritas. Kita harus memprioritaskan hal-hal surgawi terlebih dari hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
dengan kita mengutamakan, memprioritaskan hal-hal kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sebenarnya kita ini mendapatkan bagian yang utama, sesuatu yang bersifat kekal. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan mencukupkan, akan menambahkan kebutuhan-kebutuhan kita yang berupa materi itu. Mengenai prioritas hal yang bersifat surgawi, kita bisa melihat misalnya di dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, ini jadi pelajaran yang penting bagi tiap-tiap kita. Kemudian pada ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, ditegaskan ulang, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita diajarkan untuk mempercayakan hidup kita hari demi hari kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu ribet memikirkan hal esok dengan berbagai masalahnya tersendiri. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa kebutuhan hidup itu tidak sama dengan kehidupan itu sendiri, dan kehidupan kita lebih berarti dari kebutuhan hidup. Menghargai hidup sebagaimana tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita, sehingga kita dapat memprioritaskan hal-hal surgawi sebagai warga kerajaan Allah. Berikutnya, dalam masa-masa sulit kita bisa belajar taat dan setia, memandang dengan mata rohani, bukan dengan mata jasmani. Kita percaya terhadap pemerintahan dan pemeliharaan Allah. Sekali lagi, sebagai warga kerajaan Allah, kita percaya terhadap pemerintahan dan pemeliharaan Allah. Jadi, walaupun harga BBM naik, tidak masalah. Karena bagi kita, BBM itu berarti berkat Bapa mengalir. Sekalipun kita tidak menerima BLT, itu juga tidak menjadi masalah. Karena BRT berarti berkat limpah turun. Puji Tuhan, kita percaya pemeliharaan Tuhan. Sebagai warga kerajaan, kita dicukupkan, bahkan kita diberikan hal-hal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ada pemeliharaan bagi warga kerajaannya. Tuhan memberkati kita. Shalom dan Immanuel.